Persib Bandung tampaknya akan menghadapi lawan yang berat di Super League musim 2026-2027 setelah rival utamanya Persija Jakarta menunjuk ex pelatih dari Timnas Indonesia Sintayong sebagai pelatih kepala. Ini kabar yang membuat gua sangat excited karena tentu ini akan membuat persaingan dari Super League yang musim ini begitu luar biasa akan semakin seru di musim depan. Karena kita tahu bagaimana track record dari Sintayong, salah satu pelatih kepala yang menurut gua salah satu paling sukses di timnas Indonesia saat ini bisa eee, melatih tim dari Super League, yaitu Persija yang memang sekarang sangat serius tampaknya untuk bisa mematahkan dominasi dari Persib Bandung yang sudah hat-trick juara dan memang mereka mengincar gelar juara di hari ulang tahun ke-500 kalau nggak salah untuk kota Jakarta di tahun depan. Sehingga memang penunjukan ini cukup mengagetkan karena sebetulnya ketika, eee, Mauricio Sousa dipecat dan diumumkan, gue salah satu yang tidak setuju karena bagaimanapun ketika kita ambil contoh Persib bisa hat-trick juara itu membutuhkan proses dan menurut gua Mauricio Sousa sebagai pelatih debutan di musim pertamanya bisa membawa Persija hingga peringkat ketiga dengan permainan yang atraktif, sudah cukup baik meskipun memang ada beberapa kekurangan yang kita lihat dari Mauricio Sousa. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana penunjukan dari Sintayong, tentu ini bukti keseriusan dari manajemen dari Persija dan selamat untuk Jackmania karena menurut gua di tengah situasi sekarang dan juga target juara yang dicanangkan oleh Persija, memang nama Sintayong bisa jadi salah satu solusi untuk bisa mempercepat ataupun merealisasikan mimpi tersebut. Tadi pada saat diperkenalkan langsung di Jakarta International Stadium oleh presiden klub yaitu, Mas Panca, dijelaskan bahwa kontraknya 3 tahun dan nanti Sintayong akan membawa gerbong tim kepelatihannya yang pernah bekerja sama dengan Sintayong di timnas dan tadi JJ sebagai penerjemah juga sudah mendampingi seorang Sintayong di saat konferensi pers. Dan tadi pada saat ditanya kenapa Sintayong akhirnya menunjuk, ataupun memilih, Persija sebagai pelabuhan, selanjutnya, Sintayong mengatakan memang ada 4 sampai 5 tawaran, bukan dari klub Super League, tapi karena kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia dan juga bagaimana pengalamannya 5 tahun di timnas membuat dia ingin balik ke Indonesia dan juga secara segi pengenalan terhadap sepak bola Indonesia mungkin Jakarta yang paling dia kenal karena selama timnas bermain kebanyakan bermain di Jakarta baik itu di GBK maupun di JIS dan Sintayong mengatakan bahwa Persija merupakan tim terbaik di Indonesia meskipun memang ada sejumlah tim baik lainnya seperti Persib Bandung, Borneo FC, dan juga Bali United. Dan tadi apa yang dijanjikan oleh Sintayong, dia tentu akan memberikan prestasi untuk Persija dan juga akan menerapkan sistem serta mengembangkan sepak bola Indonesia. Targetnya tidak secara clear disebutkan bahwa akan membawa Persija Jakarta juara di musim depan, tapi tadi salah satu kata yang disebutkan adalah prestasi. Karena ini sebetulnya, agak sedikit ada pertanyaan dan juga tadi salah satu jurnalis di saat konferensi pers juga mempertanyakan hal yang sama, di tengah keinginan untuk bisa juara, target juara itu, tapi kita tahu di sepak bola itu butuh proses dalam meraih juara tersebut. Dan kita tahu Sintayong ketika 5 tahun berada di timnas, di tahun keempat ataupun kelima baru kita bisa melihat hasilnya dari apa yang ia tuai selama 3 tahun pertama. Bagaimana dia menerapkan regenerasi, bagaimana dia memotong generasi, membangun fondasi timnas, sehingga kita bisa nikmati perkembangannya di tahun keempat dan juga tahun kelima. Lalu bagaimana dengan Persija yang memang ingin cepat tapi kita tahu butuh proses yang perlu disiapkan gitu. Dan tadi, presiden klub yaitu Prapanca mengatakan bahwa setiap hasil memang membutuhkan proses, tapi dengan adanya Sintayong yang tadi gua udah katakan, mengenal sepak bola Indonesia, sudah mengenal sepak bola Indonesia, artinya dia tidak akan memulai dari nol lagi dan kita lihat skuad dari Persija Jakarta sendiri banyak sekali pemain timnas yang dulu pernah ditangani oleh seorang Sintayong
Sebut saja Rizky Ridho, ada nama Raihan Hanan yang juga langganan timnas, Doni Tri Pamungkas, dan juga ada nama siapa beberapa pemain lah yang memang pernah ditangani oleh Sintayong di timnas, sehingga Sintayong tinggal melengkapi skuad yang ada. Dari kekurangan yang ada dia tinggal melengkapi terutama dengan pemain asing. Dan tadi menariknya adalah Sintayong mengatakan bahwa pemain terbaik dari Super League yaitu Peralta sudah dikontrak oleh Persija dan ia sangat menyambut baik, sehingga dari segi kekuatan ini akan menjadi skuad yang mengerikan, akan menjadi perpaduan antara timnas Indonesia dan juga pemain asing yang akan kita nantikan siapa pemain asing yang akan didatangkan oleh Sintayong. Tapi tadi dijelaskan bahwa untuk pemain lokal tidak akan banyak berubah. Sementara kalau misalnya tadi ditanya soal gaya bermain dari Persija, Sintayong sendiri mengatakan sebetulnya dirinya menerapkan filosofi permainan yang menyerang. Tapi kenapa timnas itu bertahan? Karena memang secara kualitas menghadapi lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia kemarin, memang lawan dari timnas Indonesia ini lebih di atas, sehingga membuat akhirnya Sintayong harus menerapkan sistem bertahan untuk bisa nantinya menyerang. Jadi defend to counter itu memang ada alasan di balik hal tersebut. Tapi dia menjanjikan akan berdiskusi dengan presiden klub, pemilik klub, untuk bisa mendatangkan para pemain asing yang nantinya akan menerapkan permainan agresif, cepat, dan juga menyerang. Dan untuk wajah timnas sendiri ini juga menarik karena selain Rizky Ridho, ada sejumlah pemain yang memang menjadi anak kesayangan dari Coach Shin selama menangani timnas. Sebut saja ada Pratama Arhan yang sekarang bermain di Thailand bersama dengan Asnawi Bangkualam. Lalu juga ada Marcelino Ferdinand yang masih ada di Eropa. Lalu ada beberapa pemain lain yang memang sudah menjadi langganan dari Coach Shin. Ketika ditanyakan apakah akan mendatangkan pemain-pemain tersebut, Coach Shin tidak membantah, tapi yang harus dilihat adalah bagaimana nantinya para pemain tersebut masih terikat kontrak dengan timnya saat ini. Dan terkait dengan budget memang masih dibicarakan dengan pemilik klub, sehingga setelah penunjukan dari Coach Shin ini akan sangat menarik kalau kita lihat bagaimana nantinya pemain asing dan juga budget yang disiapkan oleh Persija yang sedang memaksimalkan pemasukan yang mereka dapatkan. Tentu ini akan menjadi liga yang semakin berkualitas, yang tadi gue katakan akan semakin kompetitif, tapi juga yang masih akan menjadi tanda tanya apakah Coach Shin bisa memegang Persija untuk bisa nantinya menjadi juara. Dengan kontrak 3 tahun, apakah jika Coach Shin gagal di tahun pertama, apakah akan diberikan kesempatan di tahun kedua? Karena sekali lagi akan sangat sulit untuk bisa membawa sebuah tim juara di musim pertama. Mungkin Bojan Hodak bisa melakukan itu, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh pelatih lain. Dan menurut gue Coach Shin akan bisa membuktikan hal tersebut. Kita akan nantikan di akhir musim, karena kalau kita lihat secara CV, ini Coach Shin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bisa menangani timnas, baik itu timnas Korsel maupun timnas Indonesia. Karena meskipun memang debut pertamanya sebagai pelatih kepala ini didapatkan ketika menangani Seongnam Ilwan Kunwa dan juga mempersembahkan Liga Champions Asia di tahun 2020 dan juga menjuarai Piala FA di Korea Selatan di tahun 2011 sebelum akhirnya menjadi asisten, caretaker, dan juga menjadi pelatih dari timnas Korea Selatan di tahun 2014 sampai 2018. Gimana kita tahu di 2018 ada kemenangan yang fenomenal dari timnas Korea Selatan yang menaklukkan Jerman di Piala Dunia 2018 di Rusia dengan skor 2-0. Sebelum akhirnya di tahun 2020 Iwan Bule, ketua PSSI saat itu, memperkenalkan Coach Shin sebagai pelatih kepala dari timnas Indonesia. Selain senior, Coach Shin juga menangani timnas U23 dan juga U20, di mana prestasi terbaiknya adalah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 16 tahun absen, lalu juga berhasil meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar untuk Piala Asia U23, Piala Asia untuk timnas senior, dan juga semifinal untuk Piala Asia U23. Sempat menangani Ulsan di Liga Korea, tapi gagal dan juga ada kontroversi yang terjadi, sehingga kita nantikan apakah kesuksesan dari Coach Shin di tim nasional bisa diimplementasikan ketika dia menangani Persija Jakarta. Doa terbaik untuk Coach Shin, dan sekali lagi selamat untuk Jackmania.
kita akan melihat bagaimana persaingan yang begitu luar biasa di musim depan antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Gimana kalau menurut kalian soal penunjukan dari Coach Shin sebagai pelatih kepala baru dari Persija? Tulis di kolom komentar.